ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Shalom, selamat pagi teman-teman, selamat pagi papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah online, perhatikan panduan berikut ini ya. Yang pertama, dimohon bimbingan papa dan mama sama teman-teman mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus hadir, termasuk di rumah teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus bersiap-siap dengan baik. Sudah mandi, berpakaian yang rapi, sudah sarapan, supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Teman-teman, yang keempat, teman-teman diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Teman-teman bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Yang kelima, dan yang terpenting juga teman-teman harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Wah, udah hari Minggu lagi nih. Waktunya kita sekolah Minggu. Ayo kita sekolah Minggu dulu ya. Tapi kok ada yang sedih ya? Dea kenapa? Iya kak, karena corona ini jadinya aku gak ketemu teman-teman sama sahabat aku. Jadinya aku kangen. Oh gitu. Ya udah Dea, tenang aja. Kita percaya kalau corona ini akan segera berakhir. Dan Dea tahu nggak? Ada satu pribadi yang selalu setia loh sama kita. Dalam keadaan senang, keadaan sedih, dia selalu ada untuk kita. Siapa itu kak? Namanya Yesus. Oh iya kak. Oke, kita mulai aja soal minggunya. Ayo, let's go. Adik-adik,
sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat hidup kami. Terima kasih karena kami semua sehat, kami penuh dengan sukacita. Kami mau ibadah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami, Tuhan Yesus yang berkati. Biar semuanya boleh berjalan dari awal hingga selesainya dengan baik. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik. Puji-pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau puji Tuhan, adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan pujian ini, dia harus makin bertambah. Tepuk tangan ya. Semangat memuji Tuhan. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Yang semangat memuji Tuhan katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan ada satu sobatku yang setia. Kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan. karena dia tinggalkan diriku.
baik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami memberikan dari hati kami dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, biar persembahan kami ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan telingamu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau nyanyikan haleluya untuk Tuhan Yesus. Sebelum masuk firman, kita doa dulu ya adik-adik. Ayah,
Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat berkat-Mu. Dan sekarang kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami mengerti. Terima kasih buat hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Oke, perkenalkan nama aku Kak Apri. Nama aku Kak Esther. Kali ini kita mau menceritakan kisah seseorang yang berani dan setia. Siapakah dia? Kak Esther, tahu tidak? Paulus bukan Kak? Bukan, kalau Paulus cerita beberapa minggu lalu. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Coba Kak Esther tebak lagi siapa orangnya? Berarti Musa? Bukan juga. Daud? Bukan. Adik-adik coba tebak siapa ya? Kak Esther juga sambil tebak lagi. Esther nyerah deh Kak. Jadi siapa dong Kak? Kak Apri kasih tahu ya, seseorang yang berani dan setia untuk Tuhan bernama Stefanus. Oh, Stefanus ya Kak? Iya betul, kira-kira adik-adik ada tidak temennya bernama Stefanus atau saudaranya punya bernama Stefanus? Ada tuh Kak, jadi Stefanus yang mau Kakak ceritain yang ini ya Kak? Ya, betul sekali Kak Esther. Coba lihat, Stefanus yang mana? Stefanus itu yang pakai baju putih. Lihat orang-orang di atasnya. Stefanus dilempari dengan batu yang besar. Wah, mengapa mereka sangat benci terhadap Stefanus Kak? Sehingga mereka melakukan hal yang seperti itu. Stefanus adalah salah satu murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dipenuhi dengan Roh Allah. Dia melayani dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang saat dia melayani. Wah, seperti kita ya Kak, percaya dan melayani Tuhan. Ya, pada saat itu firman Tuhan tersebar luas ke beberapa tempat, bahkan ke beberapa daerah. Banyak orang yang percaya pada Tuhan melalui Stefanus. Bukan hanya dipenuhi dengan Roh Allah, Stefanus juga dipenuhi dengan kuasa dan karunia sehingga dia melakukan banyak sekali mujizat. Wow, hebat banget ya Kak Stefanus. Ya, kita dan adik-adik sama hebatnya seperti Stefanus karena kita percaya Tuhan. Tapi ada yang tidak suka nih sama Stefanus. Wah, padahal kan Stefanus baik banget Kak. Emangnya siapa yang tidak suka dengan Stefanus Kak? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang-orang yang membenci Stefanus. Dia menyampaikan berita bohong bahwa dia menghina Musa dan Allah, sehingga banyak orang yang membenci Stefanus. Padahal itu tidak benar ya Kak. Ya, itu tidak benar. Mendengar hal itu, Stefanus ditangkap dan diadili. Pada saat diadili, Stefanus tetap membagikan firman Tuhan kepada banyak orang. Tapi mendengar hal itu, makin marah orang-orang itu dan mereka menyeret Stefanus dan melempari Stefanus dengan batu. Wah, serem banget ya Kak. Ya, pada saat Stefanus dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," dan dia juga berseru, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu matilah Stefanus. Wah, sedih banget ya Kak. Stefanus tetap membagikan firman Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi dia kemanapun dia berada. Oke, Kak Esther tahu. Dari cerita Stefanus kita belajar kita harus berani untuk menceritakan Tuhan kepada orang-orang sekitar. Walaupun begitu kita ditolak ataupun mengalami hal buruk, tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, betul sekali Kak Esther. Jadi buat adik-adik, jangan pernah takut dan ragu untuk membagikan firman Tuhan ya. Ada ayat yang mau Kak Apri bagiin. Adik-adik bisa siapin Alkitabnya ya. Udah disiapin Alkitabnya? Kita buka ya. Di Kejadian 28 ayat 15a. Kak Esther boleh bantu bacain? Oke, Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke, Kak Esther boleh dibacain sekali lagi? Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Oke, terima kasih Kak Esther untuk bacaan firman-Nya. Oke, dari ayat ini Kak Apri membagi 2 poin. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Mau kemanapun kita pergi,
mau kepada siapapun kita membagikan firman, ingatlah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Poin yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun akan ada banyak pencobaan yang kita alami, ingatlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti Stefanus terus membagikan firman Tuhan, karena ada janji Tuhan yang Dia genapi untuk kita semua. Nah, dari Kaiser sendiri, ada tidak pengalaman seperti Stefanus? Wah, ada tuh Kak. Kaiser punya teman. Dia itu mencontek. Karena Kaiser mengasihi dia, Kaiser menceritakan kebaikan Tuhan kepada dia. Walaupun begitu, Kaiser tetap ditolak oleh dia. Tapi Kaiser tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Kaiser. Jadi, Kaiser gak perlu takut untuk menceritakan Tuhan pada dia. Nah, adik-adik, Kaiser mau bagiin ayat nih. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Di Ulangan 31 ayat 6b. Kaiser baca ya. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, tuh adik-adik, kata firman Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, oke? Oke, terima kasih Kaiser untuk sharingnya. Nah, buat adik-adik, ingat ya, jangan pernah takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke adik-adik, mulai hari ini nggak boleh takut lagi ya. Tuhan selalu menyertai kita. Oke, kita mau berdoa ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang sama Tuhan. Buat adik-adik yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, yang mungkin masih takut dan ragu untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-temanmu, kita berdoa. Pertanyaannya adalah, percayakah kamu kepada Tuhan Yesus? Seperti ayat yang Kak Apri sampaikan di Kejadian 28 ayat 15a, bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kemanapun kita berada. Buat adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan, boleh taruh tangannya di dada dan berdoa ikuti Kak Apri. Tuhan Yesus, aku mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku, dan mulai hari ini aku mau percaya kepada Tuhan dan mau membagikan firman Tuhan kepada teman-temanku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, masih dalam keadaan berdoa, kita mau doa berkat. Semua angkat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Kami diurapi, kami belajar tentang Stefanus. Tuhan yang berkati setiap kami, Tuhan yang berkati sekolah kami, Tuhan yang berkati keluarga kami diberkati kesehatan kami. Apapun yang kami kerjakan semua berhasil. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan yang berkati setiap kami, dan mulai hari ini kami tidak takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Sangat diberkati kan? Nah hari ini Kaiser mau bagiin ayat hafalan nih. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya di Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya adik-adik, Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dihafalkan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan lagi. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita aktivitas. Kenalin, nama saya Bang Bier dan saya Bang Kris. hari ini kita akan melakukan aktivitas dengan tema Yesus menyertai aku. Bang Bier, hari ini kita mau buat apa? ya. Hari ini kita akan buat telepon benar. Oke,
kita akan lihat bahan-bahannya. Yang pertama ada gelas plastik, yang kedua ada benang kasur atau benang wol juga bisa, yang ketiga ada karton, yang keempat ini ada spidol, yang kelima ada lem, dan yang keenam kita ada cutter. Nah, untuk cutter kita tolong orang tua ya adik-adik, dan juga ada tusuk sate. Oke, bagaimana cara buatnya? Begini cara buatnya ya. Yang pertama kita ambil gelas plastik kita dan kita buat lubang di tengah-tengah bagian bawah ini ya. Ya, ini minta tolong orang tua ya, karena rasanya tajam sekali. Oke, Bang Kris, kita buat satu lagi. Lalu kita ambil benang dan kita masukkan dari sisi luar gelas yang di belakangnya. Oke, kita bantu dorong dengan tusuk sate. Kita ambil dan kita ikatkan dengan potongan tusuk sate seperti ini. Lalu kita tarik dan kita lakukan juga pada gelas yang satunya lagi. Jadinya seperti ini. Oke adik-adik. Lalu kemudian kita bisa menggunakannya dengan cara kita kasih teman kita dan pastikan talinya itu ditarik yang kuat ya, jangan kendor. Oke, Bang Kris, coba dengar apakah suara saya kedengaran? Agak ke sana Bang Kris, biar kuat. Nah. Dengar Bang Kris? Dengar ya. Ya. Jadi ternyata ketika Bang Fir berbicara dari gelas ini dengan posisi tali yang kuat ini dapat didengar oleh Abang Kris. Kenapa? Karena ketika suara Bang Fir keluarkan, maka suara itu akan mengalir melewati tali ini sehingga dapat didengar oleh Bang Kris ya. Apa artinya dalam aktivitas hari ini ya? Artinya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita sesuai dengan janjinya, Dia menyertai kita. Namun terkadang kita merasa, kok Tuhan kok tidak menyertai saya? Itu bukan karena Tuhan tidak menyertai adik-adik, tetapi dikarenakan kita suka mengendurkan doa kita, mengendurkan baca firman kita. Seperti kalau posisinya sebentar Bang Kris, kendor begini, maka Bang Kris dengar. Nah, karena untuk dapat mendengar suara harus talinya ditarik dengan kuat. Ya, artinya apa? Kalau Tuhan itu selalu dekat sama kita, hanya saja kita mengendorkan tali ini atau mengendorkan doa kita, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah, ya adik-adik ya. Jadi
adik-adik mulai sekarang, ayo rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, beribadah. Karena dengan begitu kita akan merasakan Tuhan benar-benar ada di dalam kita dan menyertai kita. Dengan begitu kita akan punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan, dan kita tidak akan menjadi takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa yang menceritakan Tuhan Yesus? Ya. Oke adik-adik, jadi percaya ya, Tuhan selalu menyertai adik-adik. Amin. Oke. Nah, supaya tampilan telepon benangnya itu bagus, bisa dikasih karton dan ditulis nama kita ya. Oke, jadinya seperti ini. Kita buat melingkar dan kita kasih lem. Oke, dan ditulis nama kita masing-masing. Di sini namanya Bang Pierre ya. Ya, oke. Dan kita bisa melakukannya nggak cuman berdua doang loh, tapi lebih dari 2 orang juga bisa. Oke, kita minta bantuan Bang Mona. Bang Mona, ya, ini namanya Bang Mona. Nah, Bang Mona, kita mau main telepon benang dan kita akan melakukannya bertiga. Oke, Bang Mona dan Bang Kris silakan lakukan yang tadi Bang Pierre kerjakan ya. Ini kartonnya silakan dan pakai lem. Tulis dengan nama masing-masing. Oke, sudah. Lalu Bang Mona coba dulu lagi ya. Dan untuk menyatukannya kita taruh saja di tengah-tengah ya, kita ikat saja. Silakan Bang, ikat di sini. Sudah? Oke, sekarang Bang Mona ke sini ya. Kita akan coba dengan 3 orang. Ya. Tes ya. Bagaimana? Nah, oke, betul. Oke, adik-adik, selamat mencoba ya. Bisa dilakukan 2 orang, 3 orang, 4 orang lebih ya. Selamat mencoba di rumah. Oke, adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.